Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahmatullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang subuh ini Allah bangunkan kita kembali untuk menyempurnakan tugas subuh dari kita, sholat subuh berjamaah dan dilakukan dengan taklim. Mudah-mudahan sholat subuh kita dan taklim kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, mari sama-sama kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan pemahaman dan ilmu yang manfaat. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, kita masih meneruskan dari kajian sebelumnya. Kita masih membahas kaitan dengan silabus dalam kajian psikologi Islam. Hari kita akan belajar bagaimana etika dalam kehidupan, belajar pada Nabi Yunus alaihissalam. Ini penting rasanya kalau kita belajar hari ini, karena di luar sana banyak yang perlu belajar etika. Ada orang dikasih amanah ngurusin makan gizi gratis, akhirnya ketangkap KPK, ditangkap oleh dewannya. Padahal itu uang rakyat triliunan rupiah, ya, bukan juta tapi triliunan rupiah. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu pasti saya lihat sekarang tiba-tiba banyak muncul dapur-dapur baru, rumah-rumah yang harganya di atas 10 miliar bisa kebeli. Kalau lihat di rumah Cakap Permai itu harganya minimal rumahnya 1,45 miliar harga rumahnya. Sekarang sudah menjadi dapur-dapur baru. Rasanya ada yang salah dalam etika kehidupan kita hari ini. Apa sih yang salah? Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk belajar kepada Al-Quran terkait dengan cara hidup dalam pendekatan sisi psikologi atau kejiwaan. Secara umum kita melihat fungsi Quran dalam kehidupan. Ini yang menjadi dalil kita utama bahwa untuk membahas sesuatu yang terkait dengan keilmuan itu pasti selalu mendalilkan Al-Quran. Maka pada surat Yunus ini ada dalil Quran yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa Al-Quran bisa menjadi pijakan kajian berbagai macam ilmu. Maka secara kajian teori sebenarnya semua keilmuan itu semua bersumber dari Al-Quran. Suka tidak suka, mau tidak mau akan terjadi. Maka di kampus kami membekali mahasiswa, maka mereka yang calon doktor dalam bidang tafsir itu kajiannya sudah lintas keilmuan. Ada yang bahas dari sisi teknologi, pendidikan, psikologi, komunikasi, bahkan konservasi sumber daya alam, kesehatan juga sama. Maka Masya Allah kita bersyukur Allah turunkan kepada kita Quran. Dan pada ayat ini ada 4 hal yang penting mengapa Quran selalu menjadi dalil utama dalam membahas di berbagai aspek keilmuan. Ya, di beberapa kampus bahkan di Eropa itu sudah menjadikan Quran sebagai salah satu embryo kajian keilmuan. Ya, justru di negara Islam ini yang agak kurang malah gitu. Kalau kami dulu ada sebuah kampus di Bandung, kampus umum, tapi mewajibkan mahasiswanya ketika membuat kajian teori pertama dia harus ngambil dari Quran. Walaupun mahasiswa itu non-muslim. Kenapa? Karena pimpinan perguruan tinggi itu meyakini bahwa semua ilmu itu sumbernya dari Quran. Masya Allah ya. Baik, maka pada ayat ini ada 4 fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai mau'izah. Ya imanas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum.
wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Allah berupa Al-Quran. Maka pada ayat ini kalau kita coba renungkan, maka kita masih menjadikan yang pertama dulu Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai pelajaran. Maka isi Al-Quran itu banyak pelajaran kehidupan. Dari sinilah kemudian berbagai macam keilmuan muncul. Maka sekarang sudah mulai dan sudah ada tafsir ilmi yang ditulis oleh para ahli saintifik bersama dengan para ulama dalam bidang tafsir. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa memahami Al-Quran. Kalau di kampus biasanya bahasa-bahasa ilmiah ya, mohon maaf nanti kalau Bapak Ibu kurang paham dengan bahasa-bahasa yang belum disederhanakan. Karena ini materinya sebenarnya juga materi untuk mereka yang sedang kuliah di S3 tafsir. Berarti Bapak itu sama dengan masuk S3 itu. Bedanya di kelas sama di sini sudah sama S3. Di sana sudah sangat serius, di sini sudah sangat sepuh. Sama-sama S3 lah ya. Baik, karena pertama fungsi Quran sebagai mau'izah, kita akan banyak belajar hari ini tentang berbagai macam cerita sejarah ya. Dan dalil ini juga dikuatkan di surat ke-12 ayat yang ketiga. Mengapa Quran itu berfungsi sebagai sumber keilmuan? Di surat Yusuf ayat yang ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami telah menceritakan kepadamu ya Rasul kisah yang paling baik. Jadi kisahnya dalam Quran itu tidak ada yang bohong, tidak ada yang dikarang-karang, semua benar. Berbagai macam kisah, termasuk kisah yang kita pelajari hari ini, salah satu profil manusia mulia yang ada di muka bumi, ya, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Ya, jadi dari pertama dari surat Yunus ayat yang ke-57, kemudian dikuatkan oleh surat Yusuf ayat yang ketiga tentang isi dari Quran tentang sejarah. Ya, jadi mayoritas Al-Quran itu isi sejarah Pak Masalah. Jangan kita Rasulullah SAW pun nggak pernah sejaman dengannya. Ya, maka termasuk kisah hari ini yang kita bahas, Nabi Yunus itu beliau masih turunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Yunus adalah salah satu yang diutus ke Bani Israel, ya, bangsa yang ngeyelan. Beliau adalah turun dari Binyamin. Nah, Binyamin ini salah satu nama dari nama anak Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim punya dua istri, dari Sarah dan Hajar. Dari Sarah lahirlah Ishak, dari Ishak lahirlah Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 putra. Nah, satu putranya adalah Binyamin yang kemudian menurunkan menjadi Nabi Yunus. Nanti ada Nabi Yusuf sendiri, ada Yahuza dan berbagai macam keturunan yang lain. Baik, Nabi Yunus pasti kita dengar ya, ceritanya. Di Al-Quran itu ada 4 kali disebutkan, masing-masing dalam surat An-Nisa, Al-An'am, As-Saffat yang paling banyak nanti kita bahas. Kemudian surat 3 surat Makkiyah dan 3 surat Madaniyah. Jadi luar biasa Nabi Yunus ini yang nanti menjadi inspirasi dalam membangun etika di kehidupan kita. Kita hari ini akan belajar kepada beliau dari surat Asy-Syaffat. Ini cukup panjang ceritanya, mungkin tidak terlalu jelas ya, nanti bisa dibuka di rumah, tentang bagaimana kisah perjalanan hidup beliau. Walaupun tidak detail, tapi setidaknya ini pembuka bahwa beliau Nabi Yunus ada termasuk para nabi dan rasul. Ya, para rasul. Ya, di surat As-Saffat ayat 139 diceritakanlah kembali bagaimana ketika beliau berlari ke atas kapal yang penuh muatan. Masih ingat ya, beliau itu adalah orang yang beristihad. Istihadnya lagi dakwah nih, masyarakatnya nggak mau dengerin. Akhirnya beliau beristihad, daripada mereka dengerin, mendingan saya pergi. Nah, pergilah beliau. Pergi, bicara di sini, naik kapal yang penuh. Kemudian dia ikut diundi, karena penuh di atas kapal itu, kapalnya oleng gitu. Nah, harus dikurangi, sudah kurangi beban, masuk ke oleng gitu ya.
Maka kemudian diundi siapa yang akan berzina. Berulang-ulang itu nama Yunus yang keluar. Gitu ya. Diundi nama Yunus keluar, nama Yunus sama keluar. Kemudian beliau akhirnya dilempar ya, menjadi pilihan termasuk yang selalu berulang namanya diundi harus mengurangi beban kapal. Maka kemudian ditelan ikan besar dalam keadaan tercela. Kenapa tercela? Perginya itu karena emosi, Pak. Keluar lari dari tugas dakwah. Itu makanya saya termasuk paling takut kalau diundang nggak mau datang. Ada yang undang waktu di daerah. Mahasiswa saya kebetulan di S3, Prof saya undang ke daerah. Tapi jangankan untuk ngasih honor ongkos pesawatnya pun kami tidak punya. Saya bilang di mana alamatnya? Saya datangin. Ada sebuah pesantren kecil di Mojokerto itu. Saya datangi karena saya senang bina guru-guru. Dia kaget, kita baru mau undang gitu. Enggak, saya sudah undang. Saya takut betul Nabi Yunus saja itu hanya istilahnya itu udah tinggalin kaumnya, itu luar biasa, ditelan ikan besar gitu ya. Masya Allah. Jadi ditelan dalam tercela. Seandainya dia bukan orang yang banyak bertasbih, maka mungkin akan selamanya itu di dalam perut ikan. Ya, dia akan tinggal selamanya sana. Apa tasbih yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surat apa itu? Al-Anbiya surat 21 ayat 87. Jadi beliau Nabi Yunus itu dalam keadaan tercela, jadi ditelan ikan besar. Kata teman-teman yang mendalami bidang oceanografi, beberapa guru besar dari ITB dan sekarang BRIN yang mendalami ilmu oceanografi, ilmu kelautan. Kata beliau, laut itu ada 3 bagian. Pertama 100 meter pertama, kemudian 100 meter sampai 300, dan di atas 300 sampai 1000 lebih kedalamannya. Maka kemungkinan besar ikan yang menelan Yunus itu sama masuk ke dalam lautan, maka paling dasar. Maka diceritakan di surat Al-Anbiya tadi ayat 87, ketika ditelan itu ikannya masuk ke dalam dasar laut. Bayangkan 100 meter pertama aja udah gelap, itu masih cahaya kan? Tapi kalau sudah 100 sampai 300 sudah gelap. Maka dulu ada kapal selam Indonesia meledak gitu ya, karena melewati batas 300 meter kedalamannya. Nah, kemungkinan kata beliau Nabi Yunus ikannya ini masuk ke dasar laut, berarti kisaran 1000 meter Pak. Wah, makanya dalam kondisi itu sudah bertasbih. Baik, cerita masih berlanjut, masih surat yang sama, Sofa. Kemudian dilemparkan dari mulut ikan tadi. Wah, itu banyak riwayat ya ceritanya. Beliau berapa lama sih dalam ikan laut itu? Ya, banyak tafsir yang berbeda pendapat. Ada yang bilang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Di dalam perut ikan yang besar. Jadi kalau di film itu ikan besar dalamnya bawa korek api, jadi makan setiap hari pilih dagingnya. Itu film ya Pak. Kalau di sini tidak. Kenapa? Kemudian beliau dilemparkan dari mulut ikan ke daratan yang tandus, sedang dia dalam kondisi sakit Pak. Manusiawi ya, di perut ikan, nggak makan, nggak minum. Tadi kalau film kan ditelan itu di dalamnya bawa pembekalan sehingga bisa makan isi dalam perut ikannya itu tidak. Nah dalam kondisi sakit, kemudian beliau dilemparkan. Nah dilemparkan, dimuntahkan keluar. Kemudian ada di tumbuhan sejenis labu yang merambat. Inilah kemudian secara alami dan ilmiah sekali. Jadi beliau dilemparkan oleh ikan besar itu, kemudian ada tumbuhan yang membawanya ke daratan. Ini semacam labu yang merambat gitu ya. Lalu mereka beriman. Nah dari situlah kembali ke kaumnya, baru kaumnya mau beriman. Ini ceritanya unik lah, heroik. Yang awal tidak mau dengerin ceramah Nabi Yunus, setelah ada kejadian itu kemudian mereka beriman. Nah nanti ada cerita lagi. Nah dari
pelajaran ini ada 5 hal yang menjadi poin penting sebenarnya di surat As-Saffat tadi terkait dengan cerita Nabi Yunus, Pak. Pertama, tentang hikmah dalam kesulitan. Ya, kadang-kadang kita ini mengeluhnya luar biasa ketika dalam kesulitan. Nah, Nabi Yunus tidak mengalami apa dalam kesulitan, beliau tidak mengeluh. Dan doanya juga tidak banyak, Pak. Tadi doanya cuma baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya cuma 3, Pak. Dan doa itu bukan langsung minta tapi zikir. Pertama tahlil, kedua tasbih, ketiga istighfar. Nah, maka ini bisa menjadi bekal kalau Bapak Ibu kita semua sedang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sulit, itu bisa dibaca, perbanyak zikir yang dibaca Nabi Yunus alaihissalam tadi ya, la ilaha illa anta terkait dengan tahlil, tauhid, subhanaka terkait dengan tasbih, ini kuntu minaz zalimin terkait dengan istighfar. Wah, 3 komponen yang luar biasa. Maka di 88-nya fastajabna, kami kabulkan tuh doanya. Padahal doanya cuma minta zikir, Pak ya. Tidak minta ya Allah keluarin dong aku dari perut ikan ini, sudah sumpek nih gitu. Enggak ya. Nah, maka pelajaran buat kita, kalau sedang punya masalah yang besar, yang sulit, yang rumit, maka coba renungi zikir yang dibaca Nabi Yunus tadi. Ya, surah 21 Al-Anbiya 87. Ya. Jadi kedua, istighfar dan pengakuan diri ini yang penting dari kejadian yang dialami Nabi Yunus. Ketika beliau sadar, kenapa ditelankan besar ya Allah, berarti karena meninggalkan tugas dakwah. Masya Allah ya. Dan dakwah itu kan tidak hanya milik para ustadz, para kiai, semua kita milik. Kenapa? Secara bahasa dakwah itu dari kata da'a yad'u da'watan, mengajak, menyeru, memanggil. Jadi dakwah itu tugas semua, termasuk kita. Kita itu berarti saya dan Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau saya di depan ini bukan sebagai dai, tapi sebagai dosen. Baik, jadi tugas dakwah itu kita semua, termasuk para orang tua mendakwahi anak-anaknya, para ibu yang berdakwah dengan pakaiannya. Jadi kita ibu jalan dari rumah ke taklim pakai jilbab, ke pasar pakai jilbab, itu berarti sedang dakwah langsung. Termasuk bapak-bapak nih, jalan pakai celana pendek, habis ngaji keluar jogging pakai celana pendek di atas lutut, kira-kira dakwah nggak itu? Dakwah, karena dakwah itu punya 2 sisi, mengajak, menyeru, memanggil. Mengajak keburukan juga dakwah. Yuk mencuri yuk, dakwah secara bahasa, Pak. Mengajak. Ya, jadi mari berhati-hati karena kita semuanya yang ada dalam tubuh kita ini bagian dari cerminan dakwah bagi orang Islam. Ya, bagi ibu, maka pakaian muslimah ibu menjadi dakwah buat ibu dan orang lain. Itu ibu haji aja nggak pakai jilbab, berarti yang mengikuti berarti hasil dakwah dari ibu, gitu ya. Masya Allah. Baik, yang ketiga adalah kekuatan doa dalam keterpurukan. Ini hikmah dari Nabi Yunus tadi. Dan yang keempat adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada kebaikan. Ini dari kisah Nabi Yunus tadi di surat As-Saffat ya. Dan nanti bisa dibaca ulang isi dari kejadian itu menjadi pelajaran penting minimal 4 hal ini. Jadi hikmah dalam kesulitan, istighfar dalam pengakuan diri, kekuatan doa dalam keterpurukan, dan kembali kepada fitrah, kembali kepada potensi awal, yaitu tugas dakwah. Baik, kita juga akan belajar kepada surat Yunus juga di 98. Kalau tadi 97 kisahnya tentang Quran itu fungsinya ada 4. Maka di surat yang sama 98, falaulah katabat, kalau mengapa tidak ada penduduk yang satu negeri yang segera beriman,
setelah ada kemanfaatan dari Nabi Yunus. Jadi kaum Nabi Yunus ini yang awalnya tadi cuek, dikasih ceramah, dikasih nasihat sama Nabi Yunus, ya tidak mau lah mereka gitu. Mereka beriman ya setelah Nabi Yunus ditelan ikan besar tadi. Ya sakit dikembalikan pada kaumnya, akhirnya kaumnya mau beriman kepada mereka. Dan ini hikmahnya luar biasa. Jadi kadang-kadang kita sadar kalau sudah mendapat teguran. Ya, jadi kaumnya itu sadar setelah Nabi Yunus yang itu sebagai Nabi dan Rasul itu tidak diacuhkan oleh kaumnya sendiri. Masya Allah ya. Maka mereka akhirnya mendapat kebaikan dunia, kemudian diberikan kesenangan hidup, ya tentu saja pada batas waktunya. Kapan itu batas waktu untuk kita hidup? Ya tadi kita baca ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan mengalami maut, mengalami kematian. Ya tinggal nunggu waktu, itu adalah waktu. Baik. Sesuai dengan tema kita, bagaimana bangun etika dalam kehidupan, belajar dari Nabi Yunus alaihissalam. Ada 5 poin penting terkait bagaimana membangun etika. Hari ini kita akan belajar yang pertama, bagaimana adanya kerendahan hati. Jadi bangun etika dalam kehidupan, ya tentu pertama adalah kerendahan hati, kemudian kesabaran, ketaatan, pengakuan kesalahan, dan permohonan ampunan. Dari kisah Nabi Yunus tadi kita bisa belajar tentang sikap kerendahan hati beliau. Apa yang menjadi ciri dari kerendahan Nabi Yunus alaihissalam? Kita bisa lihat minimal ada 4 poin ya. Ini yang Nabi Yunus itu menunjukkan kerendahan hatinya ketika mengakui kesalahan. Ya, memohon ampunan pada Allah setelah kabur dari perintahnya. Jadi dapat tugas dakwah tapi ditinggalin tuh. Kenapa? Karena menganggap bahwa kaumnya cuek. Ngapain dinasihatin? Gitu ya. Kisah Nabi Yunus dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk satu, memohon ampunan dan kembali pada Allah saat melakukan kesalahan. Saya yakin saya dan kita semuanya adalah orang-orang yang selalu sering melakukan kesalahan, bahkan diulang-ulang. Tahu itu salah tapi kita lakukan. Kenapa? Karena ketidakmampuan kita, atau kurangnya ilmu kita, atau ketidakberdayaan kita atas godaan dari iblis. Nauzubillah. Yang kedua, menunjukkan kesabaran dan optimis terhadap Allah. Di tengah-tengah tadi dalam kondisi terlockdown ya, terkungkung di dalam perut ikan. Kalau dulu kita di lockdown kayak di ketika pandemi, kita nggak boleh keluar dari rumah kita, padahal sedang baik-baik saja misalnya. Ya, kita sudah alami sama-sama. Kita adalah para LC, lulusan corona. Sama-sama lulusan corona ya, yang masih Allah berikan hikmah dan perjalanan panjang. Di tengah banyak yang wafat ketika corona. Ya, mungkin Bapak sudah alami banyak yang pada tertekan luar biasa. Bahkan ketika saya membuka ruang konsultasi psikologi waktu itu, ketika pandemi, itu yang datang luar biasa banyak, yang Zoom, ya dia nggak tahu, mereka nggak tahu, saya juga kena salah juga, gitu ya. Sempat kena sakit juga, tapi alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Baik, yang ketiga menunjukkan kepatuhan kepada Allah dan yang keempat memanjatkan doa dalam kondisi terjepit. Ini kerendahan hati. Baik, bagaimana kerendahan hati yang dari Nabi Yunus ini, Bapak Ibu? Itu pelajarannya luar biasa. Dalam surat Al-Anbiya Al-57 tadi, fanada fi zulumat, maka dia menyeru dalam keadaan yang gelap. Ini tadi ya, fanada ya. Jadi fi zulumat itu zulum. Dari para ahli oceanografi meyakini bahwa zulum di sini itu artinya gelap yang bertambah-tambah gelapnya. Tadi kemungkinan beliau ikannya ini masuk ke dasar laut yang kisaran di atas 300 sampai 1000 meter kedalaman lautnya. Maka zulma ini menandakan bahwa sangat gelap.
dalam kondisi beliau berucap kalimat tadi zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayat ini menunjukkan kerendahan hati Nabi Yunus dalam kondisi terjepit, ya, tidak mengeluh, kemudian tidak menyalahkan. Ya, kalau kita mungkin bisa jadi menyalahkan keadaannya. Kenapa saya begini? Gara-gara dia, gara-gara si A, si B, si C gitu ya. Kenapa? Nah, inilah yang kita bisa ambil pelajaran dari Nabi Yunus tentang kerendahan hati, tidak menyalahkan, Pak. Ketika ada musibah, misalnya mohon maaf pada kecelakaan, ya, Yunus tidak sibuk menyalahkan yang lain, tidak menyalahkan kaumnya. Ini gara-gara kaumku nih. Coba mau mereka ngeri dakwah gitu kan? Kan saya nggak dulu begini. Kalau Bapak bayangkan, beliau itu mengalami kondisi yang sangat luar biasa terjepit, tadi tercela, terjepit, kemudian tersiksa, sampai mengalami sakit, Pak. Ya, maka wajar dalam perut ikan bagaimana susah nafas, gitu. Karena pengap, walaupun ikannya digambarkan ikan besar, ya, ikan yang paling besar itu mungkin ikan paus barangkali ya, sangat besar ikannya. Tapi namanya dalam perut ikan tentu tidak ada makanan, ya, mau gosen nggak ada tengah laut gitu ya. Jadi masuk tadi, makanya fizulumat itu menandakan dalam kondisi sangat gelap, ya, bertambah gelap tadi. Kenapa? Karena ikannya begitu telan Nabi Yunus itu langsung masuk ke dasar laut. Ya, nelannya itu bukan untuk dikunyah gitu ya. Jadi beliau ditelan itu karena ikan besar, belum dilempar ke laut, kemudian masuklah ke dalam ikan itu dan ikan sangat besar sehingga ya, beliau tidak habis, tidak dikunyah, tidak oleh perut ikan itu, karena itu bagian dari kekuasaan Allah. Jadi dalam kondisi gelap itu beliau tetap hidup walaupun dalam kondisi yang susah payah. Maka ya, beliau ketika dilempar keluar ke daratan itu dalam kondisi sakit, Pak. Wajar lah, orang gak makan, gak minum gitu ya, di perut ikan. Ya, kita bayangkan, Masya Allah. Itu karena beliau meninggalkan tugas dakwah. Hukumannya sampai mengalami luar biasa. Nah, maka pelajaran kita dari kisah ini, beliau tidak menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan orang lain, ya, tidak menyalahkan siapa-siapa ketika menghadapi musibah. Ini pelajaran penting buat kita. Bagian dari kerendahan hati, pelajaran dari beliau. Jadi tidak sibuk menyalahkan si A, si B. Ya, ada kecelakaan misalnya menyalahkan gara-gara kamu nih saya jadi celaka. Ya, padahal kalimat utama yang perlu kita lakukan ketika musibah datang apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini yang juga tidak mudah. Ya, jadi ketika sedang punya musibah, biasanya ketika kita tidak bisa mengontrol emosi, itu bisa menyalahkan. Kenapa sih harus saya menerima kenyataan ini gitu ya? Kenapa harus saya bukan orang lain? Ya, jangan-jangan ini karena tidak maksimal nih mereka menolong saya misalnya. Ini sering kali muncul ya, karena dalam psikologi itu saat kita dalam kondisi terjepit, ketika tidak bisa mengontrol emosi, itu biasanya cenderung untuk menyalahkan, impulsif menyalahkan orang lain. Insya Allah ya. Jadi saya ceritakan, saya alami sendiri. Bagaimana ketika almarhumah istri di bangku rumah itu, anak-anak ada yang bertanya dengan ada protes. Ya, sampai anak saya kedua itu yang belajar psikologi padahal. Kata dia, Abi kan sudah berdoa ya. Kenapa sih Allah gak kabulkan doa Abi? Kok Umi jadi meninggal? Kata kemarin Umi sudah mau sehat. Bayangkan, jadi kadang-kadang kita berhadapan dengan logika di masyarakat, di keluarga yang perlu jawabannya luar biasa. Ya, dan saat itu saya tidak menjawab soal detail. Saya rangkul dia, saya perlu di depan jenazah uminya itu, dan lambat laun baru ceritakan. Kalau hari itu langsung ceritain ini gak menerima, gak mas. Jadi seolah-olah menggugat gitu.
Ini jangan dokternya nggak maksimal nih. Masya Allah gitu ya. Ya Allah gitu ya. Jadi di tengah emosi menangis itu mencoba menggugat, saya bilang itulah fungsinya kita orang tua ya, namanya anak-anak kadang-kadang itu masih berpikir logika sederhana buat mereka. Ya, ada yang menangis, tapi kenapa harus aku yang mengalami ini, Umi meninggal gitu. Kenapa bukan orang lain sih? Kira-kira gitu. Masya Allah. Itulah kadang-kadang, makanya luar biasa kesiapan mental dari kita semuanya dalam menghadapi musibah itu. Belajar pada Yunus ketika di luar dugaan beliau harus ditelan ikan besar, karena awalnya beliau gak nyangka Pak. Nyangkanya beliau itu yaudahlah saya ninggalin dakwah, nanti saya pergi mungkin mereka berubah. Ternyata di luar dugaan, gara-gara itulah Allah tegur beliau karena meninggalkan tugas dakwah. Ijtihad beliau itu salah gitu. Kan itu ijtihad Pak. Ijtihad salah, ninggalin tugas risalah dakwah, maka mendapat hukuman. Nah, di tengah hukuman itulah beliau, karena kerendahan hatilah beliau itu menjadi tidak menyalahkan siapa-siapa. Tadi ini gara-gara umatku nggak mau dengerin ceramah nih begini nih, gitu kan? Masya Allah. Itu pelajaran pertama tentang kerendahan hati. Beliau tidak menyalahkan lingkungannya ketika menghadapi musibah. Yang kedua, dari situlah Allah angkat derajatnya Pak. Ya, maka tadi fastajabna lahu yang dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi di 88-nya fastajabna lahu, maka kami memperkenankan doanya dikabulkan dan diselamatkan dari kedukaan itu Pak. Maka banyak ulama yang telah menganjurkan kita ketika dalam kondisi terjepit, kondisi sulit, di dosa banyak doa nih. Cukup baca zikir Nabi Yunus ini gitu. Tapi yang maksimal gitu kan. Berapa banyak dalam riwayat zikir yang dibaca Nabi Yunus inilah yang menggetarkan isi perut ikan dan isi lautan itu. Jadi zikir yang beliau baca itulah yang menggetarkan dasar laut, ya, yang kemudian ikannya pun lagi tidur terbangun tuh. Kan ikannya besar tuh ya. Wah, ini kalau makan ini kan cukup untuk persediaan sebulan gitu mungkin ya. Tapi dengan zikir yang beliau baca, dan zikir itu sebagai doa. Maka ayat tadi ya, fastajabna lahu, kami memperkenankan doanya. Ya, padahal doanya tidak minta ya. Tidak minta digelodor perut ikan, tidak minta dikirim makanan, enggak ya. Tapi doanya mengandung 3 tadi, mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, dan beristighfar, mengakui dosa. Masya Allah ya. Inilah yang kemudian Allah akan angkat derajatnya. Maka pelajaran dari kita, ketika sikap rendah hati itu ada dalam kehidupan kita, termasuk ketika ada musibah yang datang, maka ketika menerima kenyataan itu dengan berpasrah pada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Masya Allah ya, ini pelajaran dari beliau Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Rasulullah SAW pun menguatkan bahwa pentingnya sikap rendah hati. Ya, dalam hadis Sahih Muslim di hadis nomor 2588. Oma tawaddoa ahadulillahi ila rafa'ahu Allah. Jadi tidaklah seorang yang merendahkan diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Berarti pada waktu artinya tadi ya, taat beribadah pada Allah. Nabi Yunus tidak menyalahkan Allah Pak, ketika dihukum mendapatkan hukuman yang berat itu. Beliau tidak protes, ya Allah ini kan gara-gara umatku begini. Gitu ya. Jadi tidak sibuk menyalahkan. Tidak sedikit Pak orang yang kena cobaan itu akhirnya menyalahkan Allah. Kenapa sih Allah jahat sama aku gitu? Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang ada keputusasaan. Maka Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada kita, tidak ada seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah diri tadi ya, bukan rendah hati. Rendah diri, yang merendahkan diri itu baik dalam aktivitas sehari-hari, ya, tidak sombong dengan kekuasaannya, tidak sombong dengan ilmunya, tidak sombong dengan
fasilitas yang dimiliki dan sebagainya. Lalu apa saja nilai kerendahan hati yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yunus alaihissalam? Ya, nilai-nilai kerendahan hatinya apa saja? Pertama, berani mengakui kesalahan. Biasanya para pejabat yang tersangka korupsi awalnya nggak ngaku salah. Saya nggak korupsi kok. Ini pasti orang salah tangkap. Ya, ada yang menyatakan, iya saya pun salah, tapi saya sudah balikin kok, kalau saya dihukum gitu ya. Jadi berani mengakui kesalahan itu sangat penting. Bukankah ini juga penting dalam keluarga, Pak? Seorang suami yang salah, tapi biasanya laki-laki egois tuh. Untuk aku salah aja susah, Pak. Semoga Bapak di sini tidak termasuk laki-laki yang egois. Ya kalau punya salah itu nggak ngaku salah, tapi menyalahkan istrinya, gitu ya. Masya Allah. Termasuk ibu ya. Jadi mari belajar para pemimpin itu pertama adalah berani mengaku kesalahan. Kan kita bukan orang selalu benar, ya. Debat dengan istrinya atau suaminya sama-sama egois, lupa bahwa sebenarnya yang salah adalah mereka. Masing-masing salah, gitu ya. Jadi berani mengaku salah itu belajar dari nilai kerendahan yang dimiliki oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ya, yang ketiga adalah tidak putus asa dari rahmat Allah. Tadi dalam keterpurukan beliau tidak putus asa. Kalau level kita barangkali ya, kita level besar itu ya sudah pasrah, udah mati gitu ya. Maka ketika pandemi tadi ya, suatu hari saya sedang siaran di sebuah televisi dan host saya itu kena COVID sampai 1 bulan beliau dirawat. Kemudian ketika saya ditelepon saya sudah sebulan. Nah ternyata berbarengan dengan itu, saya pun mengalami indikasi yang sama. Jadi penciumannya nggak berfungsi, lidahnya nggak berfungsi. Tapi waktu saya bilang ke almarhum istri itu, kata saya kita ke dokter. Wah, ini kalau dokter pasti langsung difonis, langsung diisolasi, gitu kan. Sudah, saya mau isolasi sendiri aja di rumah. Bismillah. Terus gimana? Anak biarkan saya, biar nggak usah terlalu. Yang penting ya kita berpasrah diri, usaha maksimal untuk sehat. Ya di rumah saja. Jamaah depan rumah sampai tanya, Ustaz kok nggak kelihatan 2 hari kemana? Saya sakit, oh pantesan. Nah dari situ alhamdulillah tidak menular ya. Dan host saya itu sampai 1 bulan. Rupanya saya kena dari beliau ya. Dan beliau sempat ngedown, kata saya bayangkan di rumah sakit ini ada 4 pasien, di ujung sana kemarin meninggal. Ini yang seangkatan saya masih hidup nih. Sempat ngedown nih. Saya bilang, coba kamu baca zikir Nabi Yunus nih. Beliau juga sempat di lockdown nih, gitu ya, di pelurukan yang besar. Berapa banyak? Banyak-banyaknya kamu mampu. Nah, gitu ya. Jadi dari situlah beliau kemudian alhamdulillah bisa sehat, gitu ya. Yang bikin beliau benar itu anaknya baru lahir 7 hari, dia kena COVID dengan istri juga. Istrinya sembuh, tapi dia malah ngedrop. Nah tadi ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit 1 bulan dirawat. Tapi Allah masih beri kesembuhan. Dan beliau ingat betul ya, Ustaz, saya telah baca doa itu, saya selalu memperbanyak ingatan saya. Wah, ini jangan sih nyusul mereka nih, karena di kamar 4 orang itu meninggal semua. Saya bilang meninggal itu bukan karena COVID, meninggal karena takdir. Jadi kalau belum takdirnya meninggal, walaupun sakit kayak apa, insya Allah. Dan Allah buktikan itu kan. Baik, tidak putus asa ini artinya yakin bahwa rahmat Allah akan datang. Tinggal kesabaran. Nabi Yunus tadi, beliau tidak berkeluh kesah, tidak menyalahkan, dan beliau hanya justru malah berpasrah kepada Allah dengan 3 zikir tadi ya. Lalu yang ketiga, mendahulukan introspeksi daripada menyalahkan orang lain. Ini yang penting. Jadi apapun yang musibah yang ditimpakan kepada kita dalam kehidupan, masalah yang kita hadapi itu, yang penting introspeksi diri. Ya, ini lagi pilar ya Bapak Ibu ya Allah, ada seorang mahasiswa yang alhamdulillah di kampus negeri di Jakarta itu
melakukan tindakan asusila di kampusnya. Jadi anaknya laki-laki didapatkan sedang berciuman dengan teman laki-lakinya di kampus itu. Lagi pasti tahu ya. Orang tuanya ya Allah sampai sujud minta ampun. Ini kan coba. Maka biasanya ya kita lah yang perlu introspeksi diri. Hari ini memang banyak problem di tengah masyarakat. Ya, ada yang dicoba anaknya kena narkoba. Bahkan yang lebih ngeri lagi sekarang adalah kalau anaknya kedapatan ikut kena LGBT. Dan ingat LGBT ini bisa nular, Pak. Nularnya bukan karena bakteri, tapi karena sosial psikologi. Kata-kata meho, kemudian bro, apalagi itu adalah kata-kata yang dimiliki oleh mereka. Dan kalau itu bapak ibu bergaul dengan mereka, itu sangat mungkin akan tidak selama-lama, seminggu saja bergaul dengan mereka. Secara psikologi itu bisa menjadi pelaku yang sama. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak. Dan 2016 saya pernah meneliti di Bekasi ini ada 3.500 yang sudah terjangkit 2016. Dari mana datanya? Dari lembaga-lembaga konseling yang ada di Jakarta. Kliennya berKTP Bekasi. Tahun 2016 sudah lebih dari 3.500 orang. Sekarang makin banyak. Jadi kalau bergaul dengan mereka itu tidak butuh waktu lama, akan tertular. Alhamdulillah. Ya. Dan kadang-kadang kita ini ikut latah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi laki-laki senang dengan laki-laki. Bahkan yang lebih ngeri lagi sekarang sudah masuk lembaga-lembaga pendidikan, termasuk mohon maaf pesantren. Kemarin kemungkinan saya diundang nanti ke daerah Solo, ada pesantren besar yang didapati ada 2, ada yang homo dan lesbi. Alhamdulillah. Ini kenyataan hidup. Kita tidak menyalahkan bersama, tapi dulu mungkin bapak punya anak perempuan diajak laki-lakinya curiga, khawatir. Sekarang punya anak laki-laki diajak laki-laki juga khawatir juga. Alhamdulillah ya. Jadi mari kita introspeksi di rumah, anak-anak kita dijaga betul. Ya, kita tidak bisa ingat kasat mata memang. Dalam psikologi itu bisa deteksi itu sejak kecil sebenarnya Bapak Ibu. Ada tes skala psikologi untuk mendeteksi seks menyimpang itu sebenarnya, tapi dianggap tabu ini. Jadi ada skala, laki-lakinya skala yang 6, perempuan skala 0. 6 banding 0 masih normal. Tapi kalau 5 banding 1, 4 banding 2, 3 banding seterusnya berurutan itu berpotensi nanti kalau ada stimulusnya bisa hal yang sama dilakukan. Bisa gay untuk laki-laki, bisa lesbi untuk perempuan, dan bisa biseks. Kalau laki-laki mau, perempuan juga. Alhamdulillah, ini penyakit menular Pak. Ya, maka Nabi Lut kaumnya nggak dikasih obat ya Pak, dilikuifasi, dibalikin tuh kaumnya Nabi Lut. Ya, alhamdulillah, karena memang dampaknya sangat besar. Dan sekarang di Indonesia ini lebih berbahaya dari narkoba katanya. Perkembangannya sangat pesat dan besar. Lemah kemulai, alhamdulillah ya. Di Cina itu mereka dihukum yang berat, di Indonesia malah diakomodir. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Semoga tidak terjadi kita ya. Jadi kalau ada masalah apa yang terjadi pada anak kita itu atau keluarga kita, belajar pada Yunus adalah mengintrospeksi diri. Ini mungkin kesalahan kita yang kurang perhatian, mungkin ada dosa kita yang belum terampuni, atau apapun yang kita alami, ya. Nah, maka yang keempat, menjadikan tobat sebagai jalan perbaikan. Jadi zikir tadi mengandung 3 komponen ya. Yang terakhir itu bagaimana taubat, mengakui kesalahan. Nah, kan sebagai orang tua nih berat kita ya, tantangannya berat, godanya berat, dan pertanggungjawaban juga sangat berat. Makanya perlu belajar dari kisah Nabi Yunus ini dalam kehidupan kita.
Baik, lalu apa relevansinya kalau kita belajar dari kisah Nabi Yunus? Poin yang pertama ini, di era modern ini Bapak Ibu, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk merasa paling benar, ya, meremehkan orang lain, membanggakan jabatan, kekayaan, pendidikan, maupun popularitas di media sosial. Kisah Nabi Yunus mengajarkan bahwa kemuliaan tidak terletak pada status atau kedudukan, melainkan pada kesediaan untuk tunduk kepada Allah dan mengakui kekurangan diri. Ada yang sombong dengan keilmuan. Maka saya sering sedih kadang-kadang Pak. Saya ngajar di S3 dan ada masa saya itu sekarang, dulu adalah dosen saya di S1 Pak. Dulu tahun 93 beliau ajarin saya di UI. Sekarang beliau menjadi mahasiswa saya dan bimbingan saya di S3. Masya Allah, saya bilang kalau di kelas dulu saya bilang saya panggil dia ayah. Jadi ini ayah saya yang dulu ngajarin saya. Karena saya dulu di sastra Arab UI, itu beliau ngajarin saya bagaimana mengenal dasar bahasa Arab. Sekarang jadi mahasiswa saya di program tafsir, Masya Allah. Kalau ngajar kan saya jadi canggung juga ya. Ini bimbingan mau dimarahin guru gitu ya, kan dimarahin. Maka kemarin minta Prof, saya mau ketemu minta tanda tangan, ya Allah ayah nanti saya datengin. Mau ke rumah, jangan ke rumah saya ke rumah Bapak nanti. Saya takut ilmu saya nggak manfaat. Saya dulu belajar pada Bapak gitu kan. Jadi sekarang belajar, bukan belajar sih, terbalik karena saya dosen, beliau mahasiswa gitu saya. Tapi saya berprinsip masih tutin bidan, selalu jadi murid. Ya, jadi ada menyombongkan tentang pendidikan, Masya Allah. Di kampung saya sendiri gitu, karena di kampung saya paling tertinggi S1 dan orang pertama yang kuliah adalah saya. Dulu sempat luar biasa bangganya ketika reformasi di kampung saya demo karena melihat saya difoto di atas mobil lagi demo di DPR, masuk di atas DPR. Sampai bapak saya ditanya, datang orang kelurahan, itu anakmu jadi apa di Jakarta? Heboh luar biasa. Loh, anak saya kerja. Enggak, anakmu tuh demo. Gitu kan. Orang tua saya pun nggak tahu kalau saya kuliah karena saya sambil bekerja. Masya Allah. Saya bilang, Pak, saya memang kuliah. Panggil kamu, jangan panggil saya dengan sebutan gelar. Itu di akademik. Gitu ya, di akademik. Udahlah, saya masyarakat biasa. Dan saya lebih senang dipanggil itu kenapa? Sakit sombong ya. Maka saya berdoa, yang pokok Bapak Ibu masih ingat doanya yang dibaca, yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajaba laha. Masih ingat doa ini? Pernah berulang-ulang saya sampaikan. Nanti kalau belum hafal, yang punya buku kitab hadis, di hadis Sahih Muslim, hadisnya jilid kedua, yang punya kitab Sahih Muslim kan berapa jilid itu? Di jilid kedua di halaman 2722. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu, semoga ilmu kita manfaat ya, yang kita pelajari. Jadi ada yang sombong dengan jabatannya, kalau sama meremehkan orang lain, nauzubillah ya, dengan kekayaannya, dengan popularitasnya, gitu kan. Nauzubillah, semoga tidak. Nah, seorang pelajar atau guru, pemimpin, ya, atau orang tua perlu meneladani Nabi Yunus alaihissalam. Ya, dengan dasar melakukan introspeksi diri, menerima kritik dan memperbaiki ketika mereka melakukan kesalahan. Ya, maka penting nih Bapak Ibu, saya dan kita semuanya membuka kritik untuk diri kita, perbaikan. Ya, di rumah mungkin Bapak Ibu sering diskusi dengan anak dan istri, berikan masukan dan saya kalau ada masalah, gitu ya, kalau ada yang kurang. Ini kan indah betul ya komunikasinya. Lalu apa kesimpulannya? Nah, ini kesimpulan kita di bahasan kita hari ini terkait dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Di poin yang pertama ya, kisah Nabi Yunus memberikan pelajaran berharga tentang kerendahan hati dalam kondisi yang paling sulit. Tadinya beliau dalam kondisi terjepit, sulitnya luar biasa.
Beliau mengakui kesalahannya, bertaubat dan mohon ampunan kepada Allah. Karena kerendahan hati tersebut, Allah menyelamatkannya dan mengangkat derajatnya. Tadi ya Bapak Ibu, pelajarannya nanti kalau sedang punya masalah, fokus minta ampun kepada Allah, introspeksi diri, dan dari itulah semoga Allah akan angkat derajatnya seperti Nabi Yunus alaihissalam. Ya, jadi dalam kondisi itu beliau dihukum tidak berkepanjangan, dihukum akhirnya dikembalikan lagi kepada kaumnya, dan dari situlah kaumnya bisa menerima kembali. Ya, yang kedua, oleh karena itu setiap muslim, kita semuanya ini, saya dan Bapak Ibu semuanya, dalam menjadi tawadu sebagai akhlak utama, rendah hati tadi ya, dalam kehidupan sehari-hari, karena kerendahan hati adalah jalan menuju kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang perlu kita sombongin gitu ya? Jabatan gak lama selesai. Ada orang yang dengan jabatannya orang sanjung, begitu masuk KPK nyungsep luar biasa. Sudah banyak ya contoh ya di Kabupaten Bekasi, Masya Allah, digadang-gadang pemimpin muda yang visioner. Ketika ditangkap bersama bapaknya sudah habis. Ya, padahal menjadi harapan masa depan, masih muda, termasuk bupati paling muda, dan ayahnya juga ikut-ikutan. Ya, alhamdulillah. Ini banyak cerita dan banyak kisah yang terjadi di muka bumi ini yang bisa kita ambil hikmah. Maka mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari ini bisa kita ambil hikmah. Dan kita masih belajar ya dari kisah Nabi Yunus ini, baru tentang kerendahan hati. Ya, dan nanti Allah berikan kita kesabaran untuk belajar sabar kepada Nabi Yunus alaihissalam pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Jika masih ada panjang usia, ya bisa bertemu kembali di majelis taklim ini. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Mangga Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan Ustaz. Mohon izin saya ingin menanyakan tentang kesabaran yang diakui yang dilaksanakan Nabi Yusuf dan berharap adanya pertolongan Allah. Dan kesabaran ini saya juga pernah disampaikan oleh Pak Ustaz pada beberapa kajian yang lalu. Nah, dalam konteks kesadaran ini saya ingin mencoba mungkin kalau melihat peristiwa yang terjadi saudara kita saat ini ada di Gaza ini kan sudah betul-betul kehilangan semuanya, kecuali menurut saya mungkin tinggal iman yang masih ada. Nah, dalam kesempatan lalu di masjid ini saya pernah menanya juga pada narasumber yang ada tim dari Palestina. Saya sampaikan bahwa apakah warga Palestina itu masih yakin bahwa suatu saat kehidupan akan normal kembali. Nah, jawaban mereka itu ternyata tadi saya yakin di Quran itu ada bahwa suatu saat pasti pertolongan itu akan ada. Nah, jadi konteks ini kira-kira kesabaran yang dialami orang ketika saya itu dibanding sama di belahan lain itu kan mereka, saya tidak mendengar ada putus asa bunuh diri, mereka dibunuh, tapi di sisi lain kan ada ekonomi nggak kuat bunuh diri. Nah, saya apakah betul bahwa kesabaran yang tinggi itu tanpa didukung iman yang kuat itu mungkin sulit untuk diwujudkan. Nah, kira-kira pertanyaan saya, apakah ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari dari sisi kesabaran dari Yunus maupun cobaan ada di Palestina? Ya. Terima kasih sudah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat bagus. Jadi betul bahwa sebenarnya kalau di belahan dunia lain 2 tahun lalu di Ramadan ada saya mengajar ada kajian online, ada yang bertanya dari Swedia. Di Swedia itu bahkan sudah ada hutan bunuh diri.
Artinya mereka menyediakan fasilitas untuk warga yang sudah nggak mau hidup mau bunuh diri, Pak. Biasanya sudah mentok, karena dulu kan kita kenal di Jepang saja bunuh diri. Ini benar lain. Kenapa? Inilah dampak era modern. Orang modern yang kosong dari agama. Maka di abad 19 di Eropa itu sudah mulai ada kajian psikologi agama. Mengapa? Karena psikologi umum itu mereka mentok pada kajian teori saja. Sehingga ketika sudah tidak sesuai dengan apa yang di logika mereka sudah mentok, maka kemudian mendalilkan pada kajian agama. Agama kan semuanya dogmatik, keyakinan atau keimanan. Maka Nabi Yunus betul, beliau itu memang dasarnya karena keimanan. Dan iman itu Allah memberikan cara pandang begini. Kalau iman itu ibarat seperti pohon. Kalau pohon yang baik seperti di depan masjid pohon baik itu, ada pohon yang sama-sama tumbuh. Satu pohonnya kata berindah, banyak daunnya, banyak pohonnya. Ketika karena angin itu bisa bertahan. Tapi di sebelahnya ada pohon yang kelihatan subur, tapi begitu kena angin dia roboh. Nah, apa pelajaran dari situ? Allah menyebutkan di surat 14 ayat 24, 25 dan 26. Alam taru kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasarin thayyibah asluha sabit wa huwa fis sama tu'ti kullaha. Kata Allah, kalau kalian berpikir gak, merenung gak bagaimana Allah memperumahan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu asluha sabit, akar menancap ke dalam bumi, wa huwa fis sama, dandanya menjulang ke langit. Tu'ti kullaha, pohon itu berbuah. Aku pohon yang kuat itu pohon yang akarnya menancap ke bumi. Kena angin, badai itu tetap bertahan. Tapi contoh yang kedua, kalimat itu hobisan namanya. Kalimat yang buruk atau iman yang buruk itu seperti syajar hobisan. Pohon yang buruk kelihatan subur, tapi akarnya banyak dicabut nih. Nah, dicabut karena tikus atau apa gitu ya. Maka kemudian habis itu kena angin roboh. Maka kalau kayak gini, kalau di Palestina kenapa mereka bisa sabar, bisa bertahan? Karena mereka yakin. Nah, keyakinan inilah yang menjadi iman kita makin ya di tengah kesulitan itu ada ketenangan. Jadi kalau iman yang benar, kalau tadi contoh tentang keimanan bagaimana perlu dijaga karena sudut pohon yang baik dan tidak baik, maka ada cerminan. Maka kalau iman yang baik itu Allah akan berikan dua dalam kehidupan, ketenangan dan petunjuk. Di surat yang ke-6 ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wal muhtadun. Kalau orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesirikan, kemunafikan, kezaliman, maka Allah berikan lahumul amnu kepada mereka ketenangan dan juga petunjuk. Sehingga kalau Nabi Yunus itu walaupun di tengah musibah, karena iman itulah janji Allah tadi diberikan ketenangan dan petunjuk. Nah, kaum muslimin yang di Palestina pun sama. Ketika iman mereka kuat, ketika mereka musibah, kan mereka tinggal berpasrah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang penting mereka tidak pasrah, ada usaha. Maka tadi ya, pelajarannya ada orang yang punya banyak uang tapi bunuh diri karena faktor teknologi, kemajuan zaman yang gersang. Gersang itu tidak ada nilai-nilai rupiah, nilai-nilai spiritual dalam dirinya. Maka banyak orang kaya yang udah stres. Ya, kenapa? Karena bingung dengan duitnya, Pak. Kalau bapak ibu kita bingung karena nggak punya duit, ada orang kaya yang bingung mau dari kemana duitnya. Itu terjadi. Maka semua tadi ada orang yang rapuh karena masalahnya banyak kemudian sampai stres sampai bunuh diri. Ada orang kaya juga sampai pernah bunuh diri. Ada di Palestina bagaimana mereka menghadapi musibah dengan apa yang sekarang dialami. Dengan pelajaran Nabi Yunus, kuncinya semuanya ada pada keimanan sebenarnya. Maka yang perlu kita jaga agar iman kita tadi kokoh seperti pohon yang kuat tadi perlu dirawat. Pohon yang bagus itu kan biar akarnya bagus itu perlu disiram, mungkin ada benalu. Bagaimana cara menjaga keimanan yang baik itu? Tentu pertama dengan berdoa. Apa doa yang perlu dibaca? Yang perlu saya wajib dibaca oleh kita dan semua untuk menjaga iman kita agar tetap istiqomah. Pertama minta pada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masih dibaca kan doa ini?
Masih. Kapan baca terakhirnya? Barusan ya kita baca. Iya, dihafal ya Pak, dibaca doanya. Penting Pak. Karena iman itulah yang harta paling berharga di dalam tubuh kita ini. Ya, kalau Bapak sudah tua, kalau imannya masih kuat, insya Allah mulia ke depan. Walaupun sudah ganteng, tapi imannya nggak ada, terpuruk Pak, nggak ada apa-apanya itu. Nanti yang muda yang ganteng itu akan tua, peot juga gitu ya. Nanti masuk kuburan juga gitu kan. Maka iman tadi, pertama doanya surah, ketiga ayat berapa? Doa tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di surah apa tadi? Ali Imran. Ayat berapa? Ayat 8. Ibunya apa? Bapaknya semoga hafal juga ini. Bukan hafal nama suratnya, tapi dibaca. Penting ya. Kenapa? Karena itu yang bisa menjadi penguat. Semoga kita bisa ditetapkan dalam hidayah. Ya, karena bisa jadi Muslim tapi bisa jadi kafir karena hidayahnya keluar. Maka tadi minta agar ditetapkan dalam hidayah di dalam hatinya ya, di dalam jiwanya. Baik, demikian ya Pak. Jadi intinya adalah iman yang perlu kita jaga. Ya, apa yang dialami dari keempat poin tadi, Nabi Yunus, kemudian di Palestina, dan ada orang yang kaya bunuh diri, yang miskin juga bunuh diri. Itu faktornya karena iman yang tidak ada. Maka bersyukurlah kita yang muslim, yang ada iman ini perlu dijaga betul, dirawat tadi ya, diantara dengan berdoa. Tentu yang kedua, bagaimana merawat iman adalah terus belajar, menambah ilmu. Yang ketiga adalah berkomunitas, memiliki teman, Pak, lingkungan yang baik. Ya, kalau lingkungan tidak baik, nanti menjadi tidak baik, karena pengaruh psikologi sosial itu sangat besar. Tadi LGBT Pak, itu tidak butuh waktu lama untuk jadi menular. Bisa hanya dalam waktu seminggu saja itu bisa menular. Nauzubillah, jika berkomunitas dengan mereka. Maka di Jogja ketika ada pesantren waria, kita demo protes Pak. Pesantren khusus waria di Jogja. Di UI, Fakultas Psikologi juga dulu pernah akhirnya para senior turun tangan. Jadi nauzubillah, ini penting ya, menjaga kita, dan semoga di komunitas juga lingkungan yang baik-baik saja. Di masjid ini semoga Allah jaga hati-hati kita untuk tetap rendah hati, kemudian tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Demikian ya Bapak Ibu, apa kita pelajari hari ini, semoga ada manfaatnya, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.